Pemerintah berkomitmen mendukung pengembangan koperasi di Indonesia melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan akses permodalan, serta adopsi teknologi dan inovasi digital. Hal ini diungkapkan Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi. Menkop Budi Ari mengatakan demi menciptakan koperasi kuat, modern, dan berdaya saing, Kementerian Koperasi berfokus dengan dua sasaran, yaitu upaya meningkatkan masyarakat menjadi anggota koperasi dan meningkatkan kinerja agar rasio volume usaha koperasi memiliki fungsi yang meningkat terhadap produk domestik bruto nasional. Menurut dia, melalui semangat gotong royong dan komitmen yang kuat, koperasi harus semakin maju dan berdaya saing, serta mampu membangun ekonomi yang berkeadilan untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Koperasi adalah alat transformasi sosial untuk membuktikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga koperasi memiliki peran bukan hanya strategi secara ekonomi, tetapi juga secara sosial. Oleh karena itu, pihaknya berharap Koperasi Simpan Pinjam (KOSPIN) Jasa dapat berkontribusi aktif dalam mengimplementasikan program pemerintah sebagai bagian usaha bersama, memperkuat ekosistem koperasi di Indonesia, dan meningkatkan peran koperasi simpan pinjam dalam literasi keuangan yang mendorong inklusi keuangan dan memperluas akses pembiayaan. Saat ini pertumbuhan koperasi baru menyumbangkan 1,07% bagi perekonomian nasional, sehingga diharapkan dengan melalui kerja keras bersama bisa meningkatkan 10% hingga 20% bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, dengan semangat gotong royong dan kemandirian ekonomi, Budi Ari yakin koperasi mampu akan memberikan dampak nyata bagi usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Budi Ari Setiadi mengatakan bahwa saat ini pemerintah terus mendorong koperasi sebagai alternatif pembiayaan untuk usaha mikro. Oleh karena itu, Kospin Jasa diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi sebagai pendorong pertumbuhan bagi ekonomi lokal, bisa mensejahterakan anggotanya, dan mengembangkan seluruh potensi sektor strategis seperti pertanian, perikanan, serta usaha kecil menengah. Bali Post melaporkan.